Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita berada di tempat ini atau kita bersama-sama akan mengadakan ibadah di dalam ibadah online GKBH. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memulai dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Dari Mazmur 145 ayat yang ke-13 dikatakan, "Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya." Mari kita bersama-sama, kita mau memuji Tuhan pada saat ini. Kita menyanyikan pada PPK nomor 10. Hormat bagi Allah. Tuhan kami, Allah yang maha besar, Allah pemerintah dunia ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Ya Tuhan, kami dengan sukacita kami dapat memuji-Mu. Kami mengucap syukur bahwa kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, biarlah tertuju hanya kepadamu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya saudara-saudari, dengan tetap berdiri kita mengungkapkan atau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita akan baca bersama-sama secara perlahan-lahan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
firman dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang selalu mencari jalan diri kita sendiri, mencari jalan keluar sendiri. Seringkali kita tidak mengandalkan Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi, meminta pengampunan dosa kepadanya. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak layak Tuhan untuk diselamatkan. Seringkali kami lemah, seringkali kami tidak mau bergantung kepadamu. Seringkali kami memilih jalan kami yang sendiri ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini, di mana Engkau boleh memberikan kami waktu untuk mengaku dosa kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik perkataan, pikiran, maupun perbuatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk karya-Mu di kayu salib. Engkau mau menebus dosa setiap kami yang masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu juga yang mengingatkan kami untuk selalu bergantung kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, saudara-saudari, kita akan membaca pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Kita akan baca pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Mazmur 126. Mazmur 126. Dengan judul Pengharapan di Tengah-tengah Penderitaan. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita pun penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Biarlah di dalam kondisi kita saat ini, kita tetap berharap pada Tuhan. Kita boleh meminta Tuhan yang boleh memulihkan segala sesuatu. Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah berubah. Mari kita menyanyikan pujian dari PPK 25, Besar Setiamu. Tiada
menyatukan hati, kita berdoa bersama untuk doa ini. Pada saat ini kita akan mendoakan untuk para tim medis maupun non medis yang bekerja begitu keras di dalam kondisi saat ini. Yang kedua, kita juga doakan biarlah Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melawan segala pencobaan atau segala kecanduan yang boleh muncul. Dan yang ketiga, mari kita bersama-sama doakan untuk pergumulan diri kita pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini merupakan satu anugerah bagi setiap kami untuk dapat berdoa kepadamu, untuk dapat mencurahkan hati kami kepadamu. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau menyerahkan Tuhan untuk negara kami, untuk dunia ini ya Tuhan. Di dalam pandemi COVID-19 yang sedang merajalela ya Tuhan, kami hanya dapat meminta pertolongan kepadamu ya Tuhan. Kami meminta Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan kepada bangsa ini, kepada dunia ini. Kami mau mendukung dalam doa ya Tuhan untuk tim medis maupun non medis yang saat ini sedang bekerja keras ya Tuhan untuk melayani sesama. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk para relawan ya Tuhan yang mau turut bagian di dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental maupun juga dalam spiritual ya Tuhan. Jikalau mereka yang sedang melayani para penderita yang sedang sakit adalah orang yang percaya, kiranya Tuhan juga memberikan mereka kekuatan, Tuhan yang boleh memberikan hikmat pada saat mereka melayani, biarlah juga mereka dapat men-sharingkan tentang keselamatan yang hanya padamu saja. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk para keluarga dari tim medis maupun non medis ini ya Tuhan. Para keluarga mungkin sudah lama tidak menemui saudara mereka atau papa mama mereka karena mereka harus menjalankan tugas mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap kami ya Tuhan, di dalam work from home. Seringkali kami terlalu santai ya Tuhan. Seringkali kami mungkin jatuh di dalam hal-hal yang tidak berguna. Mungkin jatuh ke dalam kecanduan, mungkin main game, ataupun juga pornografi, ataupun juga untuk hal-hal yang tidak membangun ya Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bukan karena kami tidak mampu ya Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang mau memberikan kami kekuatan. Karena karya-Mu ya Tuhan begitu besar bagi kami. Engkau telah menang ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kami kekuatan untuk melawan segala jenis kecanduan ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau menjadi Allah yang cukup bagi kami. Kami merasa aman di dalam Tuhan. Kami tidak mencari di dalam hal-hal yang lain. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan kami secara pribadi. Mungkin pada saat ini kami kesulitan dalam finansial, di dalam relasi kami di dalam keluarga, karena semuanya ada di rumah. Mungkin juga kami pada saat ini sedang menghadapi mungkin ketakutan, anxiety ya Tuhan. Engkau tahu apa yang kami alami, dan Engkau Allah yang peduli. Kami menyerahkan ya Tuhan, kiranya Engkau boleh campur tangan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh memberikan jalan keluar. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kelegaan bagi setiap kami. Bagi kami yang mungkin sedang lemah tubuh atau sakit, kami juga mau menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang boleh memberikan kekuatan dan kesembuhan. Demikian Tuhan untuk doa kami, kiranya Engkau yang boleh jawab menurut waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita seperti perempuan Samaria, kita mau haus akan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 33 ayat 4 dikatakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian ini.
Mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa, mohon berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan dan berkatilah kami semua, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan kami juga dapat melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pohonkan doa kami. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 20, ayat 24 sampai dengan ayat 29. Kitab Injil Yohanes pasal 20, ayat 24 sampai dengan ayat 29. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia sendiri dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Hari ini firman Tuhan diberi tema Thomas si kembar. Thomas si kembar. Kita mengetahui bahwa jumlah murid Yesus itu ada 12 orang. Nah, salah satu di antaranya ialah Thomas. Nama Thomas itu tidak sepopuler Petrus maupun Yohanes. Banyak teman saya yang namanya Petrus, Peter, Pete, dan sebagainya. Yohanes juga banyak. Yohanes, John, dan sebagainya itu sangat banyak. Tetapi kalau Thomas biasanya lebih sedikit. Bahkan Thomas oleh beberapa orang merupakan nama yang dihindari pada waktu mencari nama untuk anak mereka. Alasannya sederhana, yaitu tidak mau kalau anaknya akan mempunyai sikap peragu seperti Thomas, murid Yesus. Jadi takut kalau nanti anaknya tidak mudah percayaan gitu, jadi dihindari nama Thomas itu. Di pihak lain, ada orang yang mengagumi Thomas. Thomas dianggap sebagai orang yang cermat, orang yang teliti, serta tidak mudah percaya dengan sembarangan. Jadi begitu kritis orang menjadi kagum kepada Thomas ini. Mari kita tinggalkan pertentangan senang atau tidak senang dengan nama Thomas itu, dan perhatikanlah apa yang dikatakan dalam Alkitab, khususnya dalam perikop yang kita baca. Tentu yang berhubungan dengan Thomas ini. Kalau kita memperhatikan baik-baik ayat 24 dan 25, kita melihat
bahwa Thomas itu kehilangan kesempatan karena tidak bersama-sama dengan murid yang lain. Jadi Thomas kehilangan kesempatan. Kebersamaan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu kelompok, khususnya dikala saat-saat yang saling membutuhkan. Kebersamaan itu harusnya perlu dijaga. Apalagi keadaan seperti murid-murid waktu itu. Murid Yesus merasa takut, murid Yesus merasa kehilangan. Harusnya mereka bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Pada waktu murid-murid yang lain itu berkumpul di suatu tempat, Thomas tidak ada bersama-sama mereka. Thomas yang disebut Didimus, itu dari bahasa Aram, itu artinya si kembar. Itu ditulis dengan jelas di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Thomas yang disebut si kembar. Nah, tidak jelas mengapa dia dinamakan si kembar itu. Sehingga banyak orang yang menafsirkan, oh mungkin karena sifatnya itu orang yang suka mendua hati, tidak mudah percaya, atau orang yang suka ragu-ragu. Tapi ini pun jadi ditanyakan kembali. Kan waktu menamakan itu sejak bayi, jadi sifatnya kan belum kelihatan. Nah, baiklah, memang ini tidak begitu jelas mengapa orang tuanya memberi nama si kembar atau Thomas. Pada waktu itu, Thomas tidak ada di tempat bersama-sama dengan murid ketika Tuhan Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Jadi, kesempatan Thomas untuk bersama-sama menikmati perjumpaan dengan Yesus pada waktu menampakkan dirinya itu hilang. Ya, ini merupakan sesuatu yang perlu disayangkan. Karena kebersamaan tidak diikuti, dia tidak bersama-sama dengan mereka. Pada waktu mereka sama-sama bisa melihat Tuhannya yang bangkit, Thomas sendiri yang tidak melihat. Ya, memang banyak orang yang seringkali tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu. Beberapa tahun yang lalu, ketika membeli pulsa itu masih sulit, harus pergi ke counter, makanya banyak orang jualan pulsa di mana-mana sampai di pinggir jalan. Pada waktu saya mengantar anak untuk memberi pulsa, kebiasa yang saya samperin, saya datangi untuk beli pulsa, penjaganya itu sedang tertidur. Tidur dengan nyenyak. Saya padahal butuh ini beli pulsa, tapi penjaganya tidur, nah gimana bisa ngisi pulsa handphone itu? Akhirnya carilah ke counter yang lain. Kesempatan untuk dapat untung, khususnya penjual pulsa itu hilang. Hanya dengan tertidur, tapi anehnya mengapa tidur di jam kerja seperti itu? Tentu pengalaman ini bukan pengalaman saya pribadi, kita semua tentu pernah mengalami. Buru-buru ke satu toko atau sedang mencari barang, tapi penjaganya itu tidak ada di tempat, penjaganya sedang sibuk yang lain. Akhirnya tujuan kita ke sana tidak membuahkan hasil. Kesempatan untuk mendapatkan untung itu berlalu. Saudara-saudara, orang bodoh biasanya membiarkan kesempatan itu. Orang biasa menunggu kesempatan, tetapi orang bijaksana menciptakan kesempatan. Dalam hidup ini harusnya kita menggunakan kesempatan demi kesempatan yang ada, sekecil apapun itu, supaya kesempatan itu tidak berlalu dengan sia-sia. Biasanya kita setuju kalau kita mengutamakan Tuhan, jadi kesempatan dimanapun Tuhan hadir, kita harus ada di sana, supaya kita bisa bertemu, karena kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita.
Tapi kenyataannya seringkali berbeda. Banyak orang yang tidak mau menggunakan kesempatan itu. Orang Israel pada zaman Hagai juga melakukan hal yang sama. Tidak terlalu mengutamakan Tuhan. Di dalam Hagai 1 ayat 9 sampai 11, Hagai 1 ayat 9 sampai 11 dikatakan, "Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha." Ayat-ayat ini ingin mengatakan kepada kita, ada sesuatu masalah yang besar ketika orang sudah tidak mempedulikan Tuhan. Kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan dibiarkan berlalu begitu saja. Tuhan mengingatkan bangsa ini dengan bencana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Thomas sebagai murid Yesus yang mestinya tetap bersekutu dan saling menghibur, menguatkan, menasihati di saat-saat seperti itu, malah justru Thomas sendiri tidak bersama-sama mereka. Dan Thomas sekaligus kehilangan untuk berjumpa dengan Yesus. Ya, biasa saja orang-orang seperti Thomas ini mungkin ada alasan yang dia pikir masuk akal. Sehari 2 hari tidak ada apa-apa, mungkin kesempatan itu dia pergunakan untuk jalan-jalan, meninggalkan persekutuan dengan murid-murid yang lain. Tapi kesempatan adalah kesempatan. Hilang. Thomas tidak bisa menikmati bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Gunakanlah kesempatan yang ada pada kita untuk tetap memuliakan Tuhan, untuk mencari hadirat Tuhan, untuk bersekutu, untuk saling menguatkan. Reaksi Thomas tentang berita kebangkitan Yesus negatif. Waktu itu Thomas tidak percaya. Dia adalah orang yang memang waktu itu tidak melihat penampakan Yesus bersama dengan murid-murid yang lain. Tetapi pada waktu orang lain memberitahukan pada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan, Tuhan sudah bangkit." Tapi Thomas tidak percaya. Dia menunggu bukti, minta tanda. Dan memang ada dugaan karena Thomas itu begitu kesal. Dia begitu kecewa karena tidak bertemu dengan Yesus seperti murid-murid yang lain. Untuk menghindari kesempatan, untuk menghindari kehilangan kesempatan, mendekatlah pada Tuhan, agar Tuhan yang menuntun kita semua dengan kebijaksanaannya, sehingga kita bisa memanfaatkan kesempatan demi kesempatan. Berkat pimpinan penyertaan Tuhan itu selalu kita nikmati. Jangan seperti Thomas yang kehilangan kesempatan. Kalau kita membaca ayat 26 sampai dengan ayat 28, di sana diberitahukan bahwa Thomas itu menjadi percaya karena melihat dan karena teguran. Jadi bukan hanya melihat saja Tuhan Yesus bangkit, dia juga ditegur oleh Tuhan Yesus. Untuk orang sekritis Thomas, percaya kebangkitan Yesus ini merupakan sesuatu yang sulit dimengerti, sulit diterima akalnya.
orang mati bisa bangkit. Mana mungkin? Walaupun itu Tuhannya sendiri, gurunya sendiri. Tapi itulah Thomas. Pikirannya sudah terbiasa untuk menganalisa keadaan secara logis saja. Yang tidak logis lewat. Yang bisa masuk akal, yang bisa dimengerti. Nah, itulah yang digeluti, yang dinikmati. Hal-hal yang tidak masuk akal dihindari. Jadi kebangkitan itu dianggapnya tidak masuk akal. Oleh sebab itu dia tidak percaya. Tidak percaya. Sekalipun murid-murid yang lain itu jumlahnya yang begitu banyak itu. Lebih dari 2 orang memberikan kesaksian yang sama. Yesus bangkit, Tuhan kita bangkit. Tapi Thomas tidak mau percaya. Tidak semua hal harus masuk akal. Banyak hal yang harus kita terima dan kita percayai. Tidak usah menggunakan penalaran yang logis. Ya, tidak semua hal kalau tidak logis itu harusnya dibuang. Tidak. Dengan kata lain, seringkali dalam hidup kita perlu iman. Ya, sekali lagi, dalam hidup ini tidak hanya yang logis-logis saja, tetapi seringkali kita perlu iman. Contohnya seperti ini. Ada beberapa orang Kristen yang baik, hidupnya makin diberkati oleh Tuhan. Tapi dia semakin banyak memberi. Bukan hanya uangnya, harta bendanya, tetapi waktunya diberi untuk Tuhan. Mengutamakan pelayanan, tenaganya, pikirannya, bahkan hampir apapun yang dipunyai itu dikorbankan untuk Tuhan. Tapi orang-orang itu tidak merasa hidupnya rugi karena banyak berkorban untuk Tuhan. Malah dia merasa semakin diberkati oleh Tuhan. Dan memang kenyataannya seperti itu. Nah, apakah ini logis? Tidak logis, bukan? Kita makin berkorban, makin memberi, tapi malah makin diberkati. Harusnya masih banyak lagi contoh bahwa kadang-kadang hidup itu tidak usah logis-logisan saja. Tapi ada juga yang karena kepercayaan, karena iman. Waktu Tuhan Yesus mengajar untuk percaya, khususnya hal-hal yang supranatural, yang tidak biasa, yang antikodrati, Thomas bukan percaya, tetapi justru bersikap sebaliknya. Contoh itu dikisahkan dalam cerita tentang kebangkitan Lazarus di dalam Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 14 sampai 16, firman Tuhan mengatakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 16-nya dikatakan, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Wow, jawabannya mengejutkan. Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya untuk belajar percaya, beriman, termasuk hal-hal yang di luar akal. Tapi tanggapan Thomas, dia mengatakan, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Itulah Thomas. Waktu Thomas tidak percaya, Tuhan menegur. Untunglah Thomas mau percaya. Pada waktu Tuhan Yesus memberikan teguran, inilah aku, lihatlah, cucukkanlah jarimu, dan seterusnya, dan seterusnya. Waktu itu Thomas menyadari dia memang perlu percaya. Dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ini merupakan suatu titik balik
dari tidak percaya, marah, kecewa, dan menjadi percaya dengan segenap hati. Di antara orang-orang yang memiliki sikap seperti Thomas di sekitar kita, atau mungkin kita juga, kita mirip seperti Thomas. Belum mau percaya sekian lama, sampai Tuhan memberikan teguran. Atau bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, walaupun Tuhan sudah menegur berkali-kali, seringkali kita masih juga hidup sesuka hati. Tidak menunjukkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Memang cukup banyak peristiwa yang mengisahkan tentang teguran, larangan, peringatan yang tidak dihiraukan. Hasilnya kerugian, bahkan kematian. Peraturan lalu lintas misalnya, tidak boleh ngebut, tapi dia ngebut-kebutan. Kecelakaan, meninggal. Karena tidak menghiraukan teguran, larangan itu. Saya ingat teman saya SMA, dia senang dengan motor barunya, dia suka ngebut, dan tidak sampai lulus karena pada waktu sekolah itu meninggal karena kecelakaan. Saat ini ada larangan oleh pemerintah, larangan keluar rumah, stay at home. Kalau kerja di rumah, kalau belajar di rumah, kalau ibadah pun ibadah di rumah. Sudah ada larangan, ada saja yang nekat keluar rumah, bahkan tetap mudik. Tuh, meskipun mudik dilarang. Saya menyaksikan kiriman WA itu, video betul-betul sebuah truk pengangkut barang itu ditutup rapi, tapi di suatu tempat yang sepi, mungkin sudah ada di kampung atau di mana tidak jelas beritanya. Dari bagian depan itu muncul beberapa orang keluar dari sana. Dari luar, dari belakang, dari mana-mana pun kelihatan tertutup rapi karena truk barang. Tapi begitu berhenti di satu tempat itu, keluarlah banyak orang muncul di sana. Bagaimana bisa mungkin berjam-jam berada di dalam sebuah truk yang pengap itu? Dan inilah bentuk pelanggaran yang tetap saja dikerjakan oleh orang-orang yang nekat. Walaupun sudah dilarang, walaupun sudah ditegur, tetap nekat. Kalau Tuhan mengingatkan kita dan menegur kita, marilah kita percaya, insaf dan bertobatlah. Thomas waktu itu segera bertobat dan percaya. Bahkan dia menjadi pekabar Injil ke berbagai tempat. Dia pergi jauh sampai ke India. Di India itu ada sebuah gereja yang dibangun untuk mengingat kehadiran Thomas, murid Yesus itu. Dan Thomas diyakini menurut cerita tradisi yang ada di India, dia mati syahid di kota Chennai atau kota Madras, Tamil Nadu di India. Setelah percaya ditegur oleh Tuhan, dia menjadi pekabar Injil begitu jauh sampai ke India. Kalau Thomas ditegur dan mau bertobat, kita pun bisa. Bahkan bila perlu, tidak usah menunggu teguran. Begitu firman Tuhan mengatakan kepada kita, berbicara sesuatu pada kita, segeralah percaya. Ayat 29 ini merupakan ayat yang begitu terkenal. Tidak melihat namun percaya, itu adalah orang-orang yang berbahagia.
tidak melihat dengan mata kepala sendiri, namun percaya, itu adalah orang-orang yang berbahagia. Khususnya ini kepada Tuhan. Thomas percaya karena sudah melihat Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Namun Tuhan Yesus berkata, berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Untuk mereka yang percaya karena pemberitaan orang lain. Kepercayaan ini lebih mulia atau lebih baik daripada kepercayaan Thomas, karena hasilnya sama, kita bisa menikmati berkat sama. Makanya Tuhan mengatakan berbahagialah. Tidak usah melihat Yesus secara fisik seperti Thomas baru percaya, tapi kita cukup mendengarkan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kita percaya kepada Yesus. Tuhan menyebut kita semua itu sebagai orang-orang yang berbahagia. Thomas menjadi pembawa berita kebangkitan Yesus sampai ke India. Ada gereja Rasul Thomas untuk mengenang Thomas, murid yang berusaha agar makin hari semakin banyak orang yang berbahagia, yang tidak melihat Yesus secara fisik namun percaya. Ini adalah usaha Thomas, karena pengalamannya berjumpa dengan Yesus. Kepercayaan semacam ini merupakan kepercayaan yang telah mendukung perkembangan dan pertumbuhan gereja sampai sekarang ini. Kita semua termasuk orang-orang yang berbahagia karena kita tidak melihat Yesus secara fisik yang bangkit. Namun kita tetap percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Hasilnya kita dapat menikmati janji-janji, kita dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Jangan lupa pada waktu kita percaya dan menikmati berkat Tuhan, banyak orang yang panik, banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang sirik, atau banyak orang yang menganggap kita aneh. Pada waktu orang-orang panik, kita menikmati hasil iman kita, percaya kita walaupun kita tidak melihat. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Ada sebuah artikel pendek yang saya pernah baca yang berjudul Anak Kecil dan Piano Penderecki. Nah, pada waktu saya melihat siapa Penderecki itu, dia adalah seorang yang multi talent, tapi utamanya ialah pianis. Dia juga seorang komposer, dia juga aktor, politisi, negarawan, bisnismen, dan masih banyak pekerjaan yang menyebabkan dia terkenal. Penderecki ini biasa mengadakan konser tunggal. Jadi konser piano. Pada waktu dia mengadakan konser biasanya banyak orang yang ingin menyaksikannya. Ada seorang ibu yang ingin anaknya terus belajar bermain piano, dan dia sengaja beli tiket untuk nonton, mengajak anaknya yang masih kecil itu untuk nonton konser Penderecki. Diharapkan dengan nonton itu anaknya bisa bersemangat untuk latihan bermain piano itu. Di gedung pertemuan, suasana sudah mulai sibuk karena begitu banyak pengunjung di sana. Dan ketika acara konser itu akan dimulai, ibu ini ketemu dengan teman lamanya yang sama-sama juga ikut menyaksikan konser Penderecki itu, sang pianis yang terkenal. Asik ngomong basa-basi, tiba-tiba lampu di tempat konser itu padam, tanda akan dimulainya konser itu. Ibu ini segera cari tempat, tapi dia kaget, anaknya yang kecil tadi tidak ditemukan.
Dia mulai panik. Bingung kemana anaknya. Suasana sudah begitu gelap. Lampu sorot itu kemudian mulai menerangi podium, diarahkan ke piano. Dan di sana ternyata ada seorang anak kecil. Anaknya sendiri. Ibu ini semakin panik. Anak ini pada waktu lampu sorotnya itu menerangi piano itu, anaknya sedang duduk di piano itu dan menyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Saudara bisa membayangkan apa yang terjadi? Waktu itu juga dalam waktu yang bersamaan Penderecki menghampiri tempat duduk di piano itu, duduk dan membisikkan, teruskan, jangan berhenti memainkan. Bisiknya kepada anak ini. Anak ini semakin memainkan lagu Twinkle Twinkle Little Star itu, dan dia Penderecki memainkan bassnya sambil mengisi melodi-melodi yang lain, sehingga lagu sederhana itu menjadi lagu yang sangat indah. Tidak heran setelah lagu Twinkle Twinkle Little Star itu selesai, sambutan yang begitu meriah diberikan penonton. Sambutan yang begitu meriah tidak bisa dihindarkan. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, tentu saja banyak orang yang panik, yang tidak suka. Tetapi Tuhan membisikkan kepada kita, jangan berhenti, teruslah beriman, teruslah percaya. Kadang-kadang kita juga merasa bimbang, ragu melihat kenyataan. Kadang-kadang kita juga takut. Tapi Tuhan Yesus membisikkan kepada kita, tetaplah percaya, jangan berhenti, tetaplah percaya. Justru kita menjadi orang yang berbahagia karena kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun tidak melihat seperti Thomas, sekalipun ada orang-orang yang tidak suka dengan kepercayaan kita, tetaplah percaya. Bagaimana kita bisa tetap percaya kepada Tuhan walaupun tidak melihat? Sudah saya katakan tadi, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Apakah bisa sampai ke tujuan dan menghasilkan? Ya. Sebuah gambar yang di-share di grup WA beberapa waktu yang lalu, perhatikan baik-baik ini. Ada seorang anak kecil membonceng sepeda motor. Apakah dia tahu jalan? Tidak tahu. Pemandangannya terhalang. Apakah dia yakin akan sampai ke tujuan? Itulah yang dilakukannya. Dia tetap percaya walaupun tidak melihat jalan. Dalam hidup ini banyak hal-hal yang kita tidak pahami. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang lebih tahu dalam rencana hidup kita. Untuk percaya memang tidak harus melihat. Dan marilah kita semakin percaya, meskipun kita tidak melihat Tuhan Yesus sendiri, juru selamat kita secara fisik, Tuhan tetap menyebut kita sebagai orang yang berbahagia. Berbahagia. Pada waktu kita mendengar nama Thomas, atau artinya si kembar itu, marilah jangan lihat yang negatifnya. Kita ingat hal yang penting. Biasakan memanfaatkan kesempatan, segeralah percaya kepada Tuhan, dan teruslah percaya sampai akhir hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus sendiri
seperti yang dicatat di dalam kitab Injil Lukas pasal 22 dan 1 Korintus pasal 11. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan mengingat kesengsaraan dan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali dengan perjamuan kudus. Sebelum kita berdoa, baiklah kita renungkan firman Tuhan yang mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu, khususnya mengenai Thomas yang mengajar kepada kami untuk menjadi orang yang berbahagia, percaya meskipun tidak melihat. Biar kami akan menjalani hidup kami dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Sekarang kami akan ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati kami semua. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, sucikan kami, layakkan kami, supaya berkat perjamuan kudus ini menjadi nyata dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bermasalah diberi jalan keluar, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan, Tuhan juga menolong. Marilah Tuhan hadir dalam perjamuan kudus ini dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita ambil perjamuan kudus, roti dan cawan yang sudah kita siapkan. Kita pegang roti di tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang anggur di tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami ikuti bersama. Kami berdoa biarlah berkat Tuhan melimpah atas kami semua. Kami bersyukur untuk kesembuhan, untuk kesegaran kembali, untuk kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kami, untuk setiap jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kami. Biar segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Sekaranglah Tuhan waktunya untuk kami bersama-sama memuliakan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari dengan penuh iman, tetap percaya pada Tuhan. Walaupun banyak gelombang masalah yang kami hadapi,
banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, tetapi biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang mengingatkan kepada kami. Jangan berhenti, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Jadikan Aku Saluran Berkat. Turunlah atas kita sekalian berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doxology. Puji